Shalom, berjumpa lagi dengan channel Klavo Sukacita. Hari ini saya hendak membagikan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Namun sebelum membaca, mendengar, dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Di saat ini Tuhan, kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu melalui channel Klavo Sukacita. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami maksud kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman di hari ini, dan lalu daripadanya kami diperlengkapi untuk dapat menjalani kehidupan kerja dan karya kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47 dengan perikop pembacaan cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Tema dari bacaan kita, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47 adalah kehidupan umat Tuhan. Kitab Kisah Para Rasul adalah kitab kedua kepada orang yang dialamatkan kepada orang yang bernama Theophilus. Dan kitab ini ditulis oleh Lukas. Kitab pertama adalah Injil Lukas yang ditulis oleh Lukas itu. Roh Kudus mendorong Lukas untuk menulis kepada Theophilus supaya mengisi keperluan dalam gereja orang Kristen bukan Yahudi akan kisah yang lengkap mengenai awal kekristenan. Di dalam mengisahkannya permulaan berdiri gereja, Lukas mempunyai dua tujuan. Yang pertama, Lukas menunjukkan bahwa Injil bergerak dengan kemenangan dari perbatasan paham atau ajaran Yahudi yang sempit ke dunia orang-orang yang belum mengenal Allah. Kendati pun harus berjumpa dengan tantangan dan penganiayaan. Yang kedua, tujuan yang kedua, Paulus menulis kitab Kisah Rasul adalah Paulus hendak mengungkapkan peranan Roh Kudus dalam kehidupan dan misi gereja, menekankan baptisan Roh Kudus sebagai persediaan Allah dalam memperkuat gereja untuk memberitakan Injil dan melanjutkan pelayanan Yesus. Saudara-saudara, dari bacaan kita ini, apa yang dialami oleh kehidupan jemaat ataupun cara hidup jemaat yang pertama yang merupakan perikop kita dalam bacaan kita, ini terjadi di mana pencurahan Roh Kudus telah dicurahkan Allah kepada murid-muridnya di Yerusalem. Setelah Yesus naik ke sorga, lalu ia menjanjikan kepada murid-muridnya untuk supaya tetap tinggal di Yerusalem dan tidak kemana-mana, supaya ia hendak mencurahkan rohnya atas mereka. Dan dengan demikian, setelah ia mencurahkan rohnya atas mereka, maka murid-murid tidak ada lagi keraguan, ketakutan, kekhawatiran yang membuat mereka harus tidak memberitakan firman. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, maka murid-murid akan dikuatkan, akan dimampukan, akan dikokohkan, diteguhkan, walaupun mereka harus berjumpa dengan tantangan serta persoalan-persoalan yang harus mereka alami dalam kehidupan mereka. Nah, setelah pencurahan itu, orang-orang
ataupun cara hidup jemaat itu pun terbentuk, maka jadilah sebuah jemaat dan dikatakan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri mereka dibaptis. Dan jumlah mereka dikatakan bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Lalu apa saja yang mereka buat? Kehidupan umat Tuhan yang telah menerima kuasa roh itu, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk ada dalam perjamuan atau memecahkan roti, dan mereka selalu ada dalam sebuah persekutuan doa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya itu tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Artinya bahwa mereka tidak mengkotak-kotakan diri lagi. Mereka tidak hanya hidup untuk diri mereka sendiri, atau mereka hanya memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri saja. Tetapi ada sebuah kebersamaan karena kasih Kristus yang mengikat dan mempersatukan mereka. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Lalu mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka selalu ada di dalam bait Allah untuk mendengar firman Tuhan, membangun iman bukan saja sendiri tetapi bersama dalam sebuah persekutuan yang kemudian berdampak di dalam kehidupan mereka disukai oleh disukai oleh setiap orang. Dan setiap hari untuk dampak dari iman ataupun Injil ataupun pemberitaan mereka, ketekunan, kesetiaan mereka ada dalam firman Tuhan, maka mereka pun berdampak dalam kehidupan yang mengasihi, yang penuh perhatian, yang saling melayani, yang saling menopang, sehingga itu menjadi kesaksian yang hidup bagi setiap orang yang melihat. Lalu dikatakan di ayatnya yang ke-47, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tetapi juga dikatakan mereka disukai oleh setiap orang atau banyak orang karena mereka hidup tertib, kudus, dan mereka saling melayani seorang dengan yang lain. Itulah cara hidup jemaat yang pertama yang juga harus kita teladani dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita hidup dalam keimanan kita kepada Kristus, membaca firman, berdoa, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lalu hal itu berdampak dalam kehidupan kita yang saling mengasihi, saling menghargai, saling melayani, saling menjaga, saling menopang, saling tolong-menolong dalam kehidupan kita setiap hari. Ketika hal itu berdampak dalam kehidupan kita, maka itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Dan tidak mustahil setiap orang yang melihat bagaimana cara hidup kita di dalam Kristus, mereka pun juga akan mengikuti Kristus seperti apa yang sudah kita lakukan, kita jalani dalam panggilan pelayanan kita setiap hari. Marilah Bapak Ibu Saudara, anak-anak, setiap kita memiliki cara hidup jemaat yang pertama seperti yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Dan lihatlah bagaimana Tuhan berkarya melalui kuasa rohnya melalui kita ketika kita hidup dalam ketaatan, takut akan Tuhan, bersekutu dengan Dia dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Berkat-Nya akan Tuhan karuniakan, tetapi juga kita menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekeliling kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu yang telah kami baca, dengar, dan renungkan saat ini. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus Engkau memeteraikannya dalam hidup kami setiap hari, sehingga kami tidak hanya sebagai pembaca dan pendengar yang setia, tetapi adalah pelaku-pelaku dari firman itu lewat kata dan perbuatan, pikiran dan tingkah laku setiap hari. Maka dengan demikian itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup, dan tentu dari apa yang kami lakukan dan menjadi kesaksian bagi orang lain, Tuhan akan terus menambahkan orang-orang percaya melalui cara hidup kami yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami, dan jadikanlah kami hamba-hamba umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang setia untuk melakukan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.